sebenarnya DNA gue anak band lah gitu. Maksudnya dari Pekanbaru tuh gue ikutnya festival band, ngeband gitu, bukan penyanyi. Penyanyi kan gue kalau bedain maksudnya penyanyi itu ya penyanyi gitu loh. Gue vokalis sebenarnya gitu. Vokalis tuh ada dalam sebuah band gitu kan. Firza penyanyi lo vokalis. Gue vokalis gitu. Gue lebih vokalis. Akhirnya setelah bergabung ada band, gue ngeliat ada dua DNA yang sebenarnya cukup beda gitu loh. Maksudnya style gue bikin lagu sama stylenya Mas Dika, Mas Marsal bikin lagu tuh beda sebenarnya. Lu nggak bikin lagu kan di ada band? So far ada lirik sama lirik ada. Tapi di next yang album ini gue ada bikin lagu juga. Ada bikin lagu juga. Di bikin lagu sama bikin lirik. Oke. Nanti kita bahas soal. Ya, nanti. Kembali lagi di Check Sound dan kita sekarang bersama Indra Sinaga. Mungkin kalian anak-anak 2000-an awal gitu taunya Naga Lila. Terus belakangan yang agak susah dipahami ketika dia masuk ke Ada Band. Jadi Naga Ada. Hah? Naga Ada, Naga Lila. Oke, Naga Ada. Sekarang dari 2020, gue juga jujur sorry Mas, gue baru tahu karena memang cepet banget kan ketika lo masuk di Ada Band kan 2020. Dan sekaligus itu lo juga rilis project solo lo. Iya, benar. Nyanyiin lagunya Firza kalau nggak salah. Iya. Boleh ceritain nggak Mas sedikit aja, brief aja. Kenapa akhirnya lo mutusin solo gitu? Padahal kan lo baru di Ada Band. Enggak, gitu. sebenarnya gue tuh pertama kali masuk ke industri musik Indonesia 2005 itu gue solo dulu. Indra Sinaga duluan. Sebelum gue bikin Lila malah gue Indra Sinaga judul lagunya Aku di Sampingmu waktu itu. Halo. Jadi judulnya Aku di Sampingmu. Waktu itu gue ikut ajang pencarian bakat namanya Cipta Lagu Populer Cilapop. Anjay. Tapi gue nggak tahu tuh yang ngirimin teman gue namanya Mende. Dia kirim 2 lagu, satu lagu dia, satu lagu gue yang waktu itu gue take di rumahnya dia. Terus dia kirim, ternyata lagunya masuk tuh. Cipta Lagu tuh Prambors. Cipta Lagu Populer tuh bukan. Dulu masih TV7 namanya. Masih TV7. Ini udah versi modernnya ya, bukan yang tahun 80-90 bukan. Okay. Gue nggak setua itu lah bro. Jadi dari situ, gue solo dulu, rilis Indra Sinaga yang Aku di Sampingmu, baru ketemu sama teman-teman gue di Lila tuh sama-sama anak Pekanbaru yang merantau di Jakarta kan. Oke. Ada Fare, Dennis, Ame waktu itu drummer pertama sama Dharma. Kita bikin Lila tuh, rilis lah Lila 2008 kan udah gue jalanin semua tuh 2008 rilis album. Tapi emang sebenarnya blueprint lo malah di Lila kan sebenarnya kan kalau di Indonesia. Iya, karena kan mungkin yang lagu Indra Sinaga Aku di Sampingmu belum sempat paten banget lah gitu loh diingatan orang-orang bahwa Indra Sinaga solois gitu kan. Karena gak lama dari itu gue rilis album sama band kan sama Lila. Di Lila baru mungkin lebih familiar lah di industri musik Indonesianya. Oke. Udah dari situ setelah Mas Dika waktu itu ngobrol sama gue 2019 ngajak gabung sama Ada Band. Salah satu bukan syarat ya, gue cuma nanya, gue boleh kan tapi ngelanjutin project solonya gue gitu selain gue gabung sama Ada Band. Ya selagi itu tidak mengganggu apa yang menjadi fokusnya Ada Band, nggak apa-apa gitu. Nah kebetulan kan memang hampir 90% karya-karya yang di Lila kan gue tulis gitu kan. Nah, gue juga pengen melestarikan itu juga dengan versi mungkin yang berbeda dari apa yang udah dibuat sama teman-teman Lila gitu aja sih sebenarnya. Makanya 2020 setelah gue gabung Ada Band, kebetulan Ada Band tuh memang kita nggak gabung sama record label kan. Kita produksi sendiri, cuman ada manajemennya Treasure Hit. Nah, Indra Sinaga Solo ini gue balik lagi ke Alpha Records waktu itu, tempat Lila 7 tahun di sana. Jadi Lila tuh 7 tahun tuh di Alpha Records, terus pindah ke Trinity kan waktu itu. Nah kebetulan Trinity kontraknya habis juga. Nah solo project gue kembalikan ke Alpha Records gitu. Nah dari situlah akhirnya jalan dua-duanya tuh. Gue project solo Indra Sinaga juga berjalan. Gue tinggal ngatur waktunya aja tuh gimana caranya jangan sampai bentrok dengan si Ada Band juga jalan gitu. Kenapa akhirnya lo tetap mutusin buat solo Mas? Itu sebenarnya pertanyaan gue. Apakah anjir nih gue belum make it waktu sebelumnya pre-Lila lo tuh. Kayaknya tuh ada juga sih. Ada kayak awal-awalnya gue masuk tuh memang sebagai Indra Sinaga gitu kan, solo juga. Walaupun sebenarnya DNA gue anak band lah gitu. Maksudnya dari Pekanbaru tuh gue ikutnya festival band, ngeband gitu, bukan penyanyi. Penyanyi kan gue kalau bedain maksudnya penyanyi tuh ya penyanyi gitu loh. Gue vokalis sebenarnya vokalis tuh ada dalam sebuah band gitu kan. Firza penyanyi lo vokalis. Gue vokalis gitu. Gue lebih vokalis. Akhirnya
Setelah bergabung dengan Ada Band, gue ngeliat ada dua DNA yang sebenarnya cukup beda gitu loh. Maksudnya style gue bikin lagu sama stylenya Mas Dika, Mas Marsal bikin lagu tuh beda sebenarnya. Lu nggak bikin lagu kan di Ada Band? So far ada. Ada lirik sama lirik ada. Tapi di next yang album ini, gue ada bikin lagu juga. Bikin lagu bikin lagu sama bikin lirik. Oke. Nanti kita bahas soal. Ya nanti tuh Ada Band tuh ada. Udah jadinya kayaknya Indra Sinaga tuh beberapa yang kadang-kadang kayak kemarin tuh ada lagu yang gue present misalnya, oh ini kayaknya nggak cocok nih buat Ada Band, udah gue kerjain aja di project solo gue gitu. Oke. Tapi maksudnya, lu pede aja gitu maksudnya, menurut gue gini loh, kayak lu kayak mau balas dendam sama masa lalu gitu nggak sih mas? Enggak ya? Karena sebenarnya kan, jujur ya pas gue dikasih sama orang tua gue ya, Indra Sinaga nih. Indra Sinaga, gue belum liat Instagram tuh. Indra Sinaga. Naga gitu. Oh Naga Lila. Oh Naga Ada band gitu. Maksudnya udah melekat banget gitu image lo sebagai anak band gitu. Apakah lo mau gue harus ego gue harus keluar nih gitu? Gue tuh sebenarnya bukan tipe orang yang ego gue harus keluar gitu. Enggak sih. Sebenarnya lebih gue seneng produksi sebenarnya. Oke. Senang produksi, maksudnya dalam berapa bulan, dalam 1 tahun tuh berapa bulan tuh rekaman ya? Iya, gue rekaman gitu, gue rekaman, bikin lagu, terus rilis, ya promosi kayak sekarang gitu, kita jalan kemana-mana. Terus gue seneng kayak di Ada Band mungkin lebih ngebandnya gitu, gue seneng ngebahas konsep panggungan, gue bahas mungkin visualnya kayak apa, lightingnya kayak apa, kita lebih sering sharing kayak gitu. Jadi makin ya menurut gue dua tempat ini baik itu di Ada Band maupun di solo gue tuh bisa jadi tempat buat mencurahkan apa yang ada di pikiran gue aja gitu loh. Karena kan ada momen-momen yang mungkin Ada Band ngerjain album full tuh, kita berapa bulan ngerjain album manggung gitu. Terus ada yang mungkin Ada Bandnya lagi santai nih gitu, tapi tetap jalan manggung, nah gue bisa kerjain gitu. Nah, lo kan dari 2020 rilisnya selalu single lepas single gitu, nggak pernah dikompil album ya? Sebagai album atau EP gitu mas? Itu yang belum kesampaian sampai sekarang sih. Gue pengen banget punya album solo Indra Sinaga tapi belum kesampaian sampai sekarang. Kemungkinan kayaknya yang single kemarin akan tetap gue tinggalin jadi single aja. Jadi next ke depan ada beberapa lagu hits gue yang di Lila sebelumnya gue remake. Terus ada beberapa lagu baru yang akan di-compile di dalam satu album sih. Planningnya gitu. Berarti kan according dari 2025 ini lo promo lagu Nggak Romantis. Which is yang tadi lo bilang, lo pengen nge-remake karya-karya lo di Lila gitu, versi lo lagi gitu-gitu. Apakah ini jadi awal pembukanya nih? Lo ngerilis Nggak Romantis di tahun ini? Iya, bener. Jadi Nggak Romantis tuh bener-bener awal pembuka untuk project album solonya Indra Sinaga. Jadi sekarang gue remake Nggak Romantis, mungkin besok lagu apa misalnya Magic atau Lebih Dari Bintang, kemudian gue akan masukkan juga beberapa lagu baru yang benar-benar belum pernah dirilis sebelumnya. Oke. Lo ini nggak sih mas? Gue tahu sih memang itu ratnya di lo kan as a writers gitu. Tapi kayak bilang sama anak-anak gitu. Maksudnya sama anak Lila gitu. Nggak Romantis gue remake ya atau gue boleh nanya nggak sih mas hubungannya? Hubungan sih baik-baik aja. Baik ya? Hubungan baik-baik aja, cuman memang pas Nggak Romantis gue nggak bilang sih. Nggak bilang. Tapi maksudnya bukan berarti karena hubungan yang nggak baik sih, enggak sih. Hubungan gue sama anak-anak Lila tuh baik-baik aja. Barusan gue WhatsApp tuh ada grupnya tuh. Ada royalti gitu. Itu yang paling penting sekarang ya. Nah Nggak Romantis ini kan lu bikinnya beda banget mas. Iya kan? Ya memang 80s gitu kan, terus disco Indonesia lagi naik lagi nih dari 5 tahun belakang gitu. Kenapa lo akhirnya bikin kayak gini? Itu kayak 180 derajat banget tuh maksudnya versinya. Gue tuh sebenarnya udah 3 tahun dari pandemi sebenarnya. Dari pandemi tuh gue lagi suka banget dengerin lagu-lagu 80s gitu. Lagu-lagu 80-an, Duran-Duran lah Tears for Fears. Kayaknya gue ngerasa kayak sound-soundnya tuh ya mungkin fresh aja ya, fresh karena mungkin lama dengerin lagu-lagu era 90-an, 2000-an. Terus alternatif rock gitu ya. Distorsi gitu kan, sementara mungkin 80-an tuh kan lebih banyak digitalnya, gitu, banyak sound digitalnya. Synthesizer lah synthesizer gitu. Akhirnya dari pandemi tuh gue lagi seneng banget tuh dengerin lagu-lagu 80-an gitu, kayak refreshing lagu-lagu yang dulu. Terus terang dari awal gue ngeband tuh gue seneng banget sama 90-an 2000-an lah, yang maksudnya alternatif kayak Oasis, The Calling lah, Lifehouse.
terus Coldplay mungkin awal, U2. Nah pas 2020 gua ketemu Mas Dika kan, referensinya beda banget tuh. Dia dengerin David Foster, dengerin yang lama-lama malah gitu, yang 80-an, 70-an malah akhirnya mungkin terkontaminasi juga kan. Oh iya, ternyata seru-seru juga tuh yang 80-an ke belakang tuh. Makanya. Tapi baru lo implementasiin di single ini kan ya? Sebelumnya lo nggak main itu kan ya? Enggak. Yang sebelumnya malah mungkin kayak tadi kita yang beda gua remake itu juga akustikan, terus terjemahan cinta mungkin pop biasa lah, pop Indonesia biasa. Yang ini makanya lu lumayan ini banget nih, beda banget nih. Iya. Terus sangat nggak lo yang sebenarnya image-nya kan lo selalu diam, cool, gitu kan kalau main. Tiba-tiba musiknya gitu, sequencer-sequenceran gitu. Oh ya seru sih menurut gua. Ya itu kan yang ngerjain Ika ya, Rizky namanya. Rizky itu keyboardis band Ares dulu. Gua diskusi sama dia sih, gua bilang, gua kasih beberapa referensi nih, gua pengen kayak gini. Akhirnya dikerjain. Dan gue happy sama arrangement-nya, sama hasilnya. Terus apa ya memang itu yang gue mau sih, gitu loh. Mungkin kedepannya ngelanjutin ini juga akan ada remake lagu lama gue gitu yang akan gue remake, Benang Merah kan masih akan sama. Masih 80s juga gitu, synthesizer-an gitu. Mungkin agak-agak disco dikit kali ya. Iya, agak-agak disco gitu. Tapi lu di umur lo yang sebenarnya nggak muda lagi gitu ya, masih clubbing nggak sih? Masih dunia malam gitu nggak? Lu kan udah punya keluarga. Kalau hanya manggung sih, manggung masih. Manggung doang. Nah, maksudnya khusus gua clubbing sih, kayaknya gua dari dulu juga bukan yang tipe sering keluar malam nongkrong clubbing gitu. Gua agak cukup introvert juga sih ya. Maksudnya mungkin lu bisa bawa flash disk ketika lu lagi dugem gitu, sisipin ke DJ-nya gitu. Puter nih nggak romantis. Biar lagunya puterin gitu ya. Nggak. Gue tuh dari dulu memang jarang lah, hampir nggak pernah kok. Gue maksudnya bisa dihitung ke jari kali gue pergi niat memang benar-benar mau clubbing gitu ya. Kalau sekarang manggung di klub masih ada band tuh bulan ini malah di klub semua manggungnya. Oke. Malah di klub semua. Nah kalau sebagai Indra Sinaganya lo udah aktif manggung juga nggak sih sebenarnya? Nggak seaktif ada band karena memang apa namanya, gue punya komitmen juga lah sama teman-teman ada band ya, apa namanya, ketika ada event yang masuk, apalagi kalau industri pertunjukan kan lebih sering mungkin weekend gitu kan. Nah, weekend tuh memang waktunya buat ada band, jadi gue nggak bisa ada mungkin ada tawaran buat gue main solo, tapi ada band juga ada panggungan, pasti gue akan memprioritaskan ada band dulu. Tapi so far dari 2020 sampai sekarang panggungan lo sebagai solois ada? Ada. Oke. Ada. Dan itu formatnya full band? Ada yang full band. Ada yang memang gua biasanya sih kalau di Jabodetabek tuh gua masih bisa bawa band sendiri ya. Kalau di luar tuh biasanya dengan teman-teman band lokal di kota yang gua tuju. Tapi gua bawa satu gitaris buat apa namanya, sebelum perform dia bisa latihan dulu dengan arrangement gitu. Yang versi yang gue gitu. Oke. Nah ini nggak romantis. Lagunya kan memang aslinya kan pop-rock gitu lah mas ya. Iya. Nggak romantis, tapi sebenarnya lagu romantis banget sebenarnya secara lirik kan, memang kan ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Nah dengan aransemen yang lumayan dancey gini tuh agak ini nggak sih mas, maksud lo? Menurut lo menghilangkan esensinya? Kan ini sebenarnya juga lagu hit tau, video klipnya ada gitu. Dan nggak ada. Kalau gue sama Lila tuh nggak pernah bikin video klip yang romantis, cuman memang ada kita bikin kayak ada sesi live gitu ya? Kayak nggak live session sebenarnya itu, cuman jadi pas di Trinity itu kita sempat syuting satu album, tuh semuanya kita syuting videonya di studio. Green screen-an gitu kan? Iya, itu white semua lah. Itu yang buat ya white. Cuman nggak sempat bikin yang video klip proper gitu, nggak. Lagu itu kan justru mas. Apa? Itu Trinity ngupload itu. Iya, Trinity upload itu tuh. Jadi orang mikirnya itu official video klip. Tapi bukan. Itu nggak pernah rilis musik videonya. Terus yang versi sebelumnya juga kan sebenarnya nggak, yang bukan tipe lagu yang di arrangement romantis gitu, nggak yang galau atau romantisan. Bukan yang tipe lagu syahdu gitu loh. Lagu ini tuh menurut gua tuh lagu yang kayak godain yang lucu-lucuan gitu loh. Gua bikinnya juga kayak lucuan, bisa tongkrongan. Gua juga bikinnya tuh jadi pas bikin lagu ini tuh kan ceritanya gua dulu pas zaman anak-anak Lila tuh gua lagi seneng banget main PS kan. Zaman itu gua belum punya anak tuh waktu itu. Gua seneng main PS, terus di studio bisa sampai pagi. Waktu itu istri gua kerja di bank. Orang bank kan maksudnya dia jam 7 pagi itu udah pergi kantor gitu kan. Gue pulang mungkin waktu itu sekitar jam 5-an lah gitu, dari studio. Pulang dari studio lebih nongkrongnya di studio gitu. Nah pulang nyampe beres-beres istirahat gitu kan. Nah, pas gue bangun dia udah pergi kantor.
ternyata hari itu hari ulang tahun dia, gue belum ngucapin sama sekali kan. Makanya gue bikin lagu itu gitu, terinspirasi dari situ. Gitu. Makanya lucu-lucuan aja gitu. Lagu yang buat goda-godain aja, iya. Lagu yang buat goda-godain aja sebenarnya, bukan yang lagu yang kan ada beberapa lagu mungkin kayak lagu yang serius, lagu romantis itu memang lagu buat goda-godain aja sih, lagu lucu-lucuan sebenarnya gitu. Makanya aransemen yang sebelumnya kan juga gitu kan. Yang kalau versi sebelumnya kan lebih ke bass line-nya Dennis tuh waktu itu. Itu kan lebih berarti nggak terlalu aja. Ini kan juga itu kan juga bass line-nya juga lumayan kuat kan. Cuma lebih elektronik aja. Lebih elektronik aja. Iya benar. Tapi memang, ternyata memang bener ya, emang ini lagu lu ciptain buat emang istri lo ya? Iya, memang berangkatnya dari situ, bener-bener yang kayak, walaupun sebenarnya dia juga bukan tipe yang apa namanya, kita tuh bukan tipe yang romantis. Apa sih istilahnya sekarang, word of affirmation gitu ya? Of affirmation, kayak mungkin bilang apalah, kita tuh orangnya lebih, apa ya, action ya kali ya, lebih ke act lah ya gitu. Jadi, pas dia ulang tahun gue lupa ngucapin tuh gue pikir waduh gitu kan dia bakal marah nih, ternyata nggak marah juga sih gitu. Dari situ aja inspirasi, dan gue pun sebenarnya nggak bilang ini lagu buat kamu nih nyanyiin langsung gitu, nggak gitu juga sih. Cuman itu menginspirasi gue aja buat bikin lagu itu gitu. Bukan yang gue bikin lagu itu terus tiba-tiba dia pulang kantor terus gue nyanyiin supaya dia nggak marah gitu, nggak kayak gitu juga gitu loh, nggak gitu juga. Memang lebih ini menginspirasi gue bikin lagu itu aja gitu. Tapi mungkin apa karena lo emang orangnya nggak romantis secara verbal, makanya akhirnya tuh keluar di karya-karya lo kali ya? Itu bisa. Gue emang bukan apa namanya yang kamu cantik banget hari ini atau apa segala macam itu enggak, kayak hampir jarang banget lah. Karena sebenarnya songwriting lo tuh kalau menurut gue nih Mas ya, kan gue emang dengerin lo dari gue muda gitu, dari kecil gitu. Asik dari kecil anjir. Maksudnya enggak yang sepuitis misalnya Ahmad Dhani gitu. Dan penggunaan kata-kata lo kan kadang nge-mix ya kayak Magic gitu semuanya. Kalau kan Magic kayak apa sih yang gue suka tuh turis maksudnya simple gitu tapi kena gitu maksudnya. Mungkin lebih apa kali ya, perjalanan musik itu kan mempengaruhi dengan apa yang ditulis, apa yang dibuat di nada juga mungkin. Gue cukup simpel sih di awal-awal gue ngeband. Dulu tadi gue bilang gitu, gue dengarnya yang lebih simpel-simpel, yang 90s, yang mungkin secara progresi chordnya juga nggak terlalu banyak, lebih sederhana. Dan memang basicnya gue bukan musisi yang les musik gitu, les musik, mungkin les alat musik atau les vokal, soalnya lebih banyak otodidaknya kan. Jadi secara penyampaian lirik juga natural aja sih sebenarnya, natural aja. Dan kayak Magic tuh gue memang waktu itu gue ada nada gitu kan, terus nyambungin tuh misalnya semua yang kau lakukan, misalnya ajaib kan nggak masuk juga kan, semua yang kau lakukan ajaib, kayak enak dengerinnya. Jadi cari yang simple aja, simple mungkin bisa catchy didengerin orang, walaupun sebenarnya waktu lagu Magic, waktu yang era Lila, Magic itu musik produsernya Kang Noi Java Jai. Kita ngasih banyak demo tuh, salah satunya Magic tuh demo yang terakhirnya tuh. Tadinya gue nggak mau masukin ke album, nggak terlalu yakin lah sama lagu ini, kayaknya simpel banget sih gitu. Terus itu Kang Noi yakin, udah ini aja lagunya ini bagus nih. Malah hits banget ya. Malah jadi gitu. Gitu. Oke. Mas, nggak. Lebih ke apa ya? Kayaknya hidup gua tuh terlalu mengalir menurut gua. Sampai ke nulis lirik dan perjalanan hidup gua tuh benar-benar apa namanya? Tergantung situasi dan kondisi gua pada saat itu. Seberapa mengalir Mas sampai akhirnya Indra Sinaga nih golnya kemana nih? Kan semua proyek kan sebenarnya ada muaranya gitu kan Mas. Iya. Gua ada di industri musik Indonesia tuh di saat gua sudah memutuskan untuk berhenti main musik. Gua punya band di Pekanbaru, gua berangkat ke Jakarta bawa demo band gue keliling nyari produser sana sini. Di tahun itu ternyata tidak semudah. Tuh zaman belum ada Spotify tuh begitu tuh. Belum ada. Ya sekarang kan bisa upload dari kota manapun, ada agregator gitu. Lagu lu bisa didengerin di seluruh dunia malah gitu kan. Bikin di kamar juga bisa diupload kan. Dulu kan nggak semudah itu ya, beda aja tantangannya sih, beda style, beda produksi, beda gimana promosikannya. Cuman dulu di era itu gue harus berangkat ke Jakarta, terus nyari produser lah, nyari label-label, bawa demo band gue. Terus 2004 sampai 2000, ya setahunan lah gue di Jakarta sana sini gitu bawa demo, ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Terus gue pikir waktu itu gue kuliah tuh, gue lagi cuti lah, gue cuti kuliah, gue kuliah di Undri waktu itu, di tahun itu tuh gue kuliah di Undri tuh Universitas Riau.
cabut deh balik ke Pekanbaru, kayaknya memang musik bukan jalan gue deh. Gue balik ke Pekanbaru tuh, gue udah balik ke Pekanbaru, udah ngelanjutin kuliah. Tiba-tiba nggak lama setelah itu sebulan kayaknya nggak nyampe sebulan nih. Mende ini teman gue yang namanya Denny Rumende ini telepon gue, bro lagu kita masuk ke acara Cilapop nih, cipta lagu populer. Yang gue aja nggak tahu kalau ada acara itu, gue nggak pernah tahu ada acara itu. Gue nggak tahu dia tayangnya di mana segala macam. Cuman naluri gue masih serius nih, gue masih pengen nih kalau gue masih pengen nih lagu gue nih. Akhirnya gue langsung berangkat ke Jakarta. Landing Jakarta langsung ke rumah Mende, sampai di rumah Mende tuh tiba-tiba udah ada kamera segala macam dari TV7. Gue langsung bingung, udah ada kamera segala macam nih, cerita segala macam. Dan gue datang tuh sebagai pencipta lagu, bukan sebagai penyanyi. Oke. Sebagai pencipta lagu gue datang, terus waktu itu. Iya kan, karena itu kalau nggak salah itu memang kompetisi buat pencipta lagu. Iya kan, namanya aja udah cipta lagu populer. Bukan buat penyanyi kan. Bener, gue datang sebagai pencipta lagu, terus kita besoknya lagi kita berangkat ke, waktu itu Sony masih merger sama BMG tuh, Sony BMG. Gue datang tuh sama Mende ke kantornya Sony BMG, masih sebagai pencipta lagu. Tiba-tiba Indra Sinaga, Indra ikut aja nih audisi penyanyi. Ternyata mereka ada audisi penyanyinya. Udah gue ikut juga di minggu itu, gue ikut lagi tuh audisi penyanyinya, masuk juga. Udah dari situ masuk pertama kali ke industri musik Indonesia. Di saat gue udah nggak mikirin lagi tentang gue udah gue ngalir ke kehidupan gue yang lain gitu. Ternyata malah ada jalan yang lain. Gitu. Oke. Mas, sekarang kan lo udah ya kepengaruh sama ada band dengan 80s ya. Sekarang sebutan pendengaran lo apa sih, Mas? Maksudnya lo tau nggak kalau Oasis baru reuni kemarin? Udah nggak ngikutin kok malah. Sumpah. Karena kan ini ya maksudnya. Kayaknya udah terlalu banyak yang gue pikirin kayaknya. Jujur. Kalau zaman lo rilis tuh, zaman Lila baru rilis, itu kan kalau nggak salah Shoulder the Giant yang Oasis apa gitu, itu ada lagu judulnya Hey Laila. Laila, itu album apa yang gambarnya stadium itu kan? Iya, Giant Shoulder apa gitu kan. Nah, entah kenapa tuh ada framingnya media kalau Lila itu heavily influenced by Oasis, terus tiba-tiba nih kita yang zaman anak-anak yang emang dengerin Britpop gitu kan. Wah, gak ada Oasis-Oasisnya nih. Iya, nggak dong. Tapi kan dari gaya nyanyi lo gitu kan liam-liaman gitu-gitu kan. Maksudnya bener gak sih? Soalnya tuh memang di beberapa artikel memang Lila tuh diklaim sebagai Oasisnya Indonesia gitu. Enggak lah, gak pernah lah. Kalau lo tau kalau Oasis Indonesia, lo tau band Gama nggak? Zaman dulu lo dengerin band Gama tuh mereka Oasis Indonesia tuh. Mereka kan Oasis banget. Kalau sebenarnya dulu namanya kan Mahameru tuh, nama Mahameru. Terus cari-cari nama band. Iya, mungkin pas albumnya waktu itu Oasis ada judul lagunya Laila itu, terus gua ajuin. Kalau itu memang terinspirasi dari judul lagunya Oasis, iya gitu. Tapi plek-ketiplek, maksudnya kita pengen banget jadi Oasis itu sebenarnya enggak. Kita tuh berangkat dan referensi ada lah ya, mungkin Fahri bawa referensi Dennis, Dharma, terus Ame pasti bawa referensi musik kan. Tapi maksudnya pas kita ngerjain natural aja sih sebenarnya, jadinya ya apa yang ada di kita masing-masing kita bawa jadinya begitu gitu loh. Apalagi album pertama tuh kita nggak banyak kerja sama musik produser gitu. Album kedua mungkin udah ada Kang Noe yang jagain gitu kan. Jadi nggak ada yang plek-plek kita pengen Oasis banget nih stylenya, Oasis banget, rambut lah atau sound. Enggak sih, memang enggak sih. Enggak arah kayak gitu. Dan gua tuh termasuk yang suka gitu dengan siapa gitu ya, tapi nggak sampai di titik yang gue pengen banget jadi kayak dia gitu. Enggak ya, gue pengen jadi kayak gue aja gitu. Misalnya kayak Aldi Taher nge-tag video tiba-tiba Liamnya di mention. Oh, dia lebih Oasis daripada Oasis kalau gitu. Oke. Betul memang ini ya, maksudnya nggak update, nggak begitu update lah sama apa yang lagi di industri musik gitu ya. Enggak juga sebenarnya. Berarti sekarang apa nih daily yang lo dengerin gitu? Misalnya di Spotify, di apa? Daily. Atau go to lagu lo apa sih, Mas? Gue mau tahu deh. Apa ya? Terakhir tuh gue dengerin udah macem-macem banget deh. Coba lihat ya. Kita lihat ya. Recent lo tuh apa? Recent gue tuh malah mana nih? Tuh lihat. Tiba-tiba tadi gara-gara gue pengen tahu siapa sih yang arrangernya musik Garamadu. Ada Garamadu, ada Lila. Lo tau ada Lilo and Stitch? Yeah. Karena anak gue lagi seneng nonton. Lilo and Stitch ada Puncak Klasmen, Gigi karena gue lagi penasaran yang barunya. Ya, Jisoo nih anak gue juga senang Jisoo.
Billy Joel sama Elton John, I Want Love, ini gue lagi senang juga. Ya Billy Joel juga gue lagi senang juga itu. Kalau yang lain ini lebih banyak karena gue kalau di mobil gue kalah sama anak gue gitu. Oh, dia yang nguasain playlistnya. Kalau yang lain mungkin kayak. Tapi lu di Top Search lo ada Garam Madu, lu dengerin tapi? JMC itu dulu satu manajemen. JMC itu pernah di Treasure Hit juga satu manajemen sama gue dan gue cukup di luar lagu dia Garam dan Madu tuh gue denger gimana dia produce musik gitu. Menurut gue dia dengan semua pengetahuan modern dia tuh. Iya, talent muda yang dia bagus bikin musik. Mungkin orang familiar dengan karya dia yang Garam dan Madu itu. Padahal mungkin dia punya banyak dia punya banyak. Dia punya banyak karya yang lain juga itu. Nah, kebetulan dia satu manajemen dan tadi kita lagi di kantor lagi ngobrol siapa sih sekarang produser musik yang yang cukup seru ya buat kolaborasi atau apa gitu. Lu suka enggak Mas Garam Madu? Garam Madu asik. Asik. Oke. Nyampe ke telinga lu kan. Nyampe. Gue mah suka banget ya. Iya kan? Kalau senyumnya gitu? Enggak maksudnya gue ngeliat Nike lah gitu suka. Paling gitu-gitu deh itu. Out 80. Nah ini bawah baru lu nih. Ada Cigarette After Sex. Ada Nicker Show. Nicker Show 80 kan tuh dari Soft 80s. Playlist written by Indra Sinaga siapa yang bikin Mas? Ada orang? Written enggak. Lo yang bikin? Iya, dari Indra Sinaga ini ya gue mengkolek aja. Public ya? Ini enggak. Oh ini public ya? Oke. Ada The Weeknd, Best 70, 80, 90, This is the Beatles, Procol Harum, Sinatra, Earth, Wind and Fire, Explosion in the Sky, tiba-tiba ada Jepang. Tiba-tiba ada Explosion in the Sky. Random kan? Random. Mas tapi apa sih Mas sebenarnya dulu yang lo dengerin banget gitu? Lo tuh anak muda yang into kemana sih Mas sebenarnya gitu? Intunya gue bilang zaman ya mau Lila atau sebelum Lila juga. Iya, di Pekanbaru tuh gue dengerin ya Lifehouse, The Calling, Oasis, Coldplay, Goo Goo Dolls. 90s 2000 awal. Iya, 90s itu sih sebenarnya berangkatnya ya awalnya. Karena gue tuh nggak pernah berencana jadi anak band sebenarnya. Bahkan gue bilang hidup gue ke Jakarta loh. Hidup gue mengalir banget karena SMA tuh gue bener-bener bokap gue polisi kan. Cita-cita gue pengen jadi polisi aja udah gitu. Jadi gue ikutnya Paskibra, segala zaman SMA tuh gue cuma nemenin ya gue gaul lah sama teman-teman gue yang anak band gitu. Gue datang ke studio cuma jadi tim hore, ke festival di BSD jadi tim hore-nya mereka aja gitu. Nggak ada kepikiran di kepala gue tuh gitu. Bukan buat jadi itu gitu, buat jadi performer. Berarti gitu. Turning point di hidup lo? Turning pointnya singkatnya tahun itu lulus SMA gue tes polisi, ternyata gue nggak lulus gitu kan di tahun itu. Terus gue berangkat ke Bandung, kuliah di Bandung waktu itu, ketemu sama teman-teman yang ngeband, mulai kenal anak-anak band tuh malah lebih dekat lagi. Bandung. Terus tapi gue balik lagi ke Pekanbaru, pulang ke Pekanbaru ketemu sama ada salah satu senior gue di kampus namanya Bang Imam. Dia jadi ada salah satu band yang di Pekanbaru lah, dia udah sering manggung lah gitu, tapi vokalisnya nggak ada. Kayaknya gue takdirnya emang selalu menggantikan vokalis yang nggak ada nih kayaknya. Nah itu band di Pekanbaru itu juga vokalisnya lagi nggak ada gitu, Terus si Bang Imam ini bilang, Indra aja nih. Kenapa? Dia kayaknya bagus deh nyanyi. Kenapa? Ya soalnya ngomongnya bagus. Dia ngomongnya itu sesimpel itu aja. Gue nggak pernah belajar nyanyi, nggak pernah ngeband, nggak pernah pamerin. Nggak pernah. Lo nyanyi di depan orang. Nggak pernah. Terus diajak sama mereka, gue ingat banget tuh akhirnya kita cobain bawa waktu itu The Calling, bawain Indonesia, bawain Ceylon Seven, bawain Peter Pan, bawain apa. Udah dari situ lama-lama manggung dari gigs ke gigs, dari kafe ke kafe, terus festival. Lama-lama gue pengen kan punya lagu sendiri kan. Akhirnya gue coba nulis lagu sendiri, bikin demo sendiri dari situ. Dari situ. Mas sebenarnya kan gue bisa bilang Lila tuh mungkin khususnya tulisan yang lagu-lagu yang lo tulis tuh lumayan jadi jadi legacy di katalog pop musik Indonesia gitu kayaknya ya menurut gue. Amin aja. Insya Allah. Iya dong, aminin dong, itu kan bagus. Iya. Gimana sih Mas? Lo rasanya gimana sih Mas? Maksudnya apa yang lo tulis sebenarnya jujur itu lo nggak effort kan nulis itu kan? Lo bukan Beethoven atau Mozart yang spending satu malam atau bermalam-malam untuk nulis musik gitu. Kayaknya beberapa lagu tuh malah hanya ditulis dalam 5 menit. Iya. Gue yakin kayaknya semua musisi 2005 ke atas tuh pop Indonesia karena industrinya lagi bagus banget saat itu kan. Mainstream Indonesia saat itu bagus banget tuh. Mainstream Indonesia. Di era itu lah ya. Era itu bagus banget gitu. Awal 2000 sampai 2010-an gitu. Gue yakin itu semuanya gitar based songwriting dan pasti nggak effort gitu. Bener. Tapi apa yang lo lakuin
itu nempel di jutaan orang gitu, bahkan sampai sekarang gitu? Nah itu memang agak susah ngejelasin nih. Kadang-kadang sesuatu yang kita buat bener-bener kita nggak effort, bener-bener yang apa yang keluar di kepala lu saat itu, lu tulis gitu, lu record, lu bikin. Mungkin kalau kita ngomong konteksnya lagu ya. Terus kadang-kadang beberapa lagu, ini perjalanan pengalaman gue gitu, beberapa lagu yang kita pikirin banget, dari mulai mungkin penulisan lirik, soundnya, progresi chordnya, mixing, mastering, malah nggak kena gitu. Album pertama Lila tuh menurut gue produksinya kurang lah gitu, maksudnya kurang. Dan lo nggak ada produser kan itu kan? Nggak ada produser kan? Nggak ada produser musik lah waktu itu, nggak proper lah gitu. Terus beberapa apa namanya, gue juga masih belajar, gue masih belum familiar dengan recording gitu. Gue vokalis, gue otodidak. Mungkin kalau nyanyi bawain lagu orang ya asik-asik aja gitu. Tapi begitu recording, nyanyiin lagu sendiri, tuh gue belum familiar tuh. Ternyata nyanyi live sama recording beda, penempatannya beda, lo harus nyariin nada-nada beda tuh nggak kepikiran gitu loh. Jadi kalau gue dengerin lagi sebenarnya ini produksinya gini banget sih gitu. Tapi ternyata apa namanya, mungkin itu malah nyampe gitu, frekuensinya bisa nyampe ke pendengarnya gitu. Sementara lagu-lagu yang menurut gue diproduksi proper, serius, ada produser musik, mixing masteringnya sama mungkin yang lagi top saat itu, lagi ini segala macam, ternyata mungkin hasilnya secara angka-angka nggak sebaik yang effortless tadi gitu. Dia benar-benar tuh nggak bisa dijelasin sih, nggak bisa dijelasin. Apa yang lu rasain Mas pertama kali ketika misalnya lu manggung nih, lagu lu tiba-tiba ribuan orang lu di stadion nyanyiin gitu, lu merinding nggak sih Mas? Merinding banget. Itu kayaknya apa namanya, perasaannya lebih dari apapun untuk kita yang menulis sebuah karya ya, Lebih dari uang kayaknya deh, nggak ya? Bener. Kayak lu bisa semelekat itu sama orang gitu kan. Bahkan sampai sekarang tuh orang-orang masih komen di sosial media gua gitu, di Instagram, di TikTok, mungkin gua posting apa terus mereka cerita, oh ini dulu aku lagi SD, lagi apa, ini jadi bagian dari perjalanan hidup mereka tuh kan bener-bener yang satu apa ya bener tadi, lebih dari uang menurut gue itu. Iya, kayaknya lebih dari uang. Kayak lu punya legacy aja gitu, legacy. Iya. Dan lu belum tentu bisa ngulangin gitu. Iya. Belum tentu bisa ngulangin karena momentumnya tuh bener-bener pas aja. Makanya tadi gue bilang nggak bisa gue jelasin kenapa itu effortless bisa malah jadi sesuatu. Mungkin yang namanya frekuensi itu kan nggak bisa kita buat kan. Mungkin pada saat itu lagunya pas, connect sama orang-orang yang dengar, momentumnya pas. Orang-orang pada saat itu sedang merasakan hal yang sama dengan lagu yang dirilis waktu itu. Makanya menurut lo kan udah lama di industri, menurut lo musik ada teorinya nggak Mas? Apa namanya? Music marketing gitu, ada rumusnya nggak? Gue bilang nggak ada loh Mas. Boleh nggak ada? Ya mungkin ada orang yang akhirnya ketika berhasil, dia bikin guidelines, tapi ketika akhirnya dia diaplikasiin ke band lain gitu, nggak worth itu. Gitu. Bener. Ya kan ya? Itu nggak, bener gue nggak ada rumusnya. Iya, nggak ada rumusnya. Kalau ada rumusnya, mungkin pencipta-pencipta lagu yang top-top dengan lagu-lagu yang hits itu akan hits semua lagu-lagunya. Kenyataannya kan enggak. Ada pencipta lagu yang mungkin lagunya hits banget begitu dia bikin. Ada juga lagunya yang enggak kedengaran pun ada gitu loh. Padahal dia pencipta lagu top. Iya. Padahal misalnya kita dengar sekarang, anjing bagus banget nih. Bagus, lagunya bagus. Bukan karena lagu yang nggak bagus, lagunya tetap bagus. Cuman ya tadi frekuensinya nggak kena aja. Gitu. Iya. Kadang bisa kayak gitu dan memang namanya lagu tuh jatuhnya ke telinga tiap orang tuh bisa beda kan. Beauty is in the ear of listeners ya. Iya, kayak lu tiba-tiba denger mungkin lagu yang lagi rame ternyata nggak cocok di telinga lu gitu loh. Lagu malah yang nggak rame telinga lu cocok gitu. Atau pas momentumnya pas lagu yang lagi rame, cocok banget nih sama yang telinga gue gitu. Nggak ketebak asli, apalagi zaman sekarang. Tapi lu ini sih Mas, lumayan beruntung sih maksud gue. Industri broadcast sekarang nih, gue ngomongin radio ya. Mungkin dari 5 dari 10 radio di Jakarta gitu ya, apa namanya, airplay-nya tuh masih muterin lagu-lagu zaman dulu gitu. Dan lo di dalam playlist itu gitu Mas, maksud gue. Ya mungkin JMC bagus banget. Gue bilang dia tangan emas generasi produser hip hop lah kalau gue bilang gitu. Cuman karena distribusi cepet banget gitu loh Mas. Besoknya ganti lagi gitu. Sedangkan lo ada di playlist airplay most yang emang apa radio puter gitu, gila lu ngerasa beruntung gak sih Mas waktu gue? Banget. Kalau ditanya ngerasa beruntung, gue ngerasa beruntung banget. Gue ngerasa sangat amat beruntung ada di situasi yang kayak gitu. Ada juga di momentum di mana pada saat itu industri musik masih seragam dalam arti gini ya, media promosinya. Dari Sabang sampai Merauke dengerin hal yang sama. Lu punya playlist yang sama, lu punya chart sama. Sekarang kan enggak. Sekarang enggak.
Sekarang yang namanya MD Radio udah nggak ada ini. Iya kan, hits misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, di Makassar belum tentu, di Papua belum tentu, di Aceh belum tentu. Nah era gue masih mengalami momen yang itu gitu loh. Chart tuh dari Aceh sampai Papua, lagu yang sama. Lu ada di top chart 10 ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika lu gitu loh, ketika tur orang tahu lu gitu loh. Dari bener-bener yang orang kenal gitu loh, orang bener-bener kenal gitu loh. Kalau sekarang kan ya mungkin hanya beda aja, makin spesifik kan, makin berangkat dari pendengarnya beda-beda, cara orang mendengar beda-beda, platform orang dengerin beda-beda, chart beda-beda. Jadi bener-bener yang lu harus datengin satu-satu gitu loh. Enggak yang kalau dulu kan jelas artikel misalnya siapa dulu rilis dari sama mereka beritanya itu kan sama semua. Sekarang kan bisa beda-beda gitu. Apalagi di digital, algoritma aja lu posting hal yang sama dari ujung ke ujung juga belum tentu muncul ke yang denger sama gitu, bisa beda-beda. Algoritma itu jahat banget. Iya, ini bener-bener aneh banget nih. Tadi gue baru ngobrolin itu di kantor gitu. Gila ya banyak loh lagu-lagu bagus tuh sekarang tuh ternyata nggak nyampe. Iya. Karena masalah algoritma gitu, masalah algoritma doang. Gue nggak tahu, mungkin kalau yang ahlinya paham ya detail-detailnya gitu. Kalau gue malah belum nyampe sih. Kayaknya bahkan orang yang nulis algoritma itu ketika dia udah ngeklik itu dia udah lepas tangan ya mas. Akhirnya nggak tahu lagi ya. Akhirnya ya robotnya yang kerja itu. Iya, nah itu nggak tahu deh, mesti predik itu kali ya. Iya kali. Nah, ini agak personal sih mas waktu gue. Lu sekian banyak hits yang lu bikin dengan effortless gitu. Kenapa lu akhirnya sekarang ini gue misalnya ini gue bertingkah seakan-akan gue jurnalis musik. Asik. Kenapa lu mencoba mengklaim apa yang pernah lu buat sekarang gitu? Kenapa lu nggak mencoba nulis lagu baru gitu ya? Lu punya original interest nggak? Lu tahu nggak karena apa? Kenapa? Sorry. Gue potong aja. Ya nggak apa-apa. Ya gara-gara algoritma tadi lah. Lebih bagus pas gue remake daripada gue bikin lagu baru. Jujur. Gue jujur aja. Maksudnya gue bikin lagu baru kok. Sampai sekarang gue masih bikin lagu baru. Terus baik itu di Indra Sinaga atau di Ada Band juga bikin lagu baru. Terus terang memang secara algoritma masih lebih bagus lagu-lagu yang gue remake daripada lagu baru. Gue nggak tahu ya masalah tadi ya momentum kah atau apa segala macam. Meremake itu sebenarnya bagian dari strategi sih. Terus terang itu memang bagian dari strategi. Jadi belum banyak orang yang tahu bahwa Indra Sinaga itu juga solois. Dia juga penyanyi solo, punya project solo lah ya gitu. Berangkatnya mungkin kayaknya bisa jadi pintu masuk dari situ. Iya sih. Gue lebih simpel gitu aja sih mikirnya. Ya kita coba remake. Responnya seperti apa, ternyata secara data oke nih gitu, bagus nih, ya udah kita remake aja beberapa lagu yang emang sudah cukup familiar tapi dengan arrangement yang fresh, dengan arrangement yang baru, yang beda dengan sebelumnya. Ya Ahmad Dhani juga ngelakuin itu sih. Apa? Ahmad Dhani juga ngelakuin itu kan dia. One day di momentum yang kita rasa pas, walaupun hasilnya belum tahu ya, momentum yang kita rasa oke nih algoritma Indra Sinaga udah cukup familiar, orang-orang udah cukup tahu bahwa Indra Sinaga juga ngerjain project solo, mungkin aku akan rilis lagi lagu baru. Atau juga sebenarnya kan dari 2020 sampai sekarang yang gak romantis itu yang gue remake kan cuma yang kita yang beda. Iya benar. Yang di video doang, yang lain lagu baru semua tuh. Nah, tapi tadi lu bilang kan gak romantis ini sebagai awal dari lo bakal nge-remake album. Iya, benar. Ya karena itu simpel aja alasannya karena ya efisiensi aja lah. Iya, efisiensi dan kita coba buat apa namanya ngumpulin algoritmanya biar tahu dulu Indra Sinaga tuh ada loh nyanyi solo juga loh, dia ngerjain juga nih ada lagu-lagunya yang lain gitu. Ada loh dia di Spotify, di TikTok dan sebagainya sebagai penyanyi solo juga gitu. Bukan karena lo merasa skill kayak gue udah nggak bisa nih dari C kayak enggak gitu. Gue aja sampai sekarang main gitar gitu-gitu aja kok. Enggak masalah itu juga enggak lah. Enggak ya lo masih tapi nggak maksud gue lo masih ngerasa masih bisa kok gue nulis lagu gitu. Lo masih ngerasa gitu atau kayak capek juga ya sekarang nulis lagu. Masih bisa kok, masih bisa. Masih beberapa lagu tuh ya nanti mungkin kita ngobrolin Ada Band gitu ya. Beberapa lagu di Ada Band gue juga ada nulis juga. Ada beberapa lagu yang baru juga dikerjain juga. Tapi memang nulis lagu tuh menurut gue kita bisa lihat dari zaman mungkin yang legend sampai sekarang ya. Biasanya lagu-lagu dia yang paling best tuh pasti album 1, 2, mentok di album ketiga. Iya sih benar. Album 4, 5, 6 dan seterusnya tuh. Itu tuh kayak termasuk ke semua band ya? Iya kayaknya semua kan. Nah itu semua band gede pun. Dan bukan berarti mereka nggak produktif kan. Iya sih. Mereka produktif cuman ya tadi lagi frekuensi, orang yang dengar, sekarang tambah lagi algoritma.
apapun. Gue dengerin tadi apa namanya Elton John. Elton John ternyata dari 2020 sampai sekarang tiap tahun rilis album. Iya. Tiap tahun rilis album. Padahal kita nggak tahu lagu yang mana nih Elton John yang baru. Umur udah 70 lebih. Kayaknya muter Elton John cuma kalau Christmas doang. Jadi kayak ya mungkin lagu-lagu barunya nggak nyampe aja ke kita gitu. Bukan berarti dia nggak produktif atau dia nggak bisa bikin lagu baru sebenarnya. Gitu sih sebenarnya. Ngomongin Ada Band sedikit Mas. Yes. Lo ada di grup yang siapa penulis lagu utamanya Mas? Sorry. Mas Krisna Balagita. Anjing gila banget loh. Gila, gokil. One of, gue bisa bilang dia salah satu komposer Indonesia yang paling gila. Nah lu nggak ini Mas waktu gue ketika lo diminta untuk bikin lagu atau secara sadar mau gue punya lagu buat Ada Band, lu nggak? Serius lu kayaknya enggak deh nih. Iya, apa ya? Perasaan kayak gitu tuh lebih kepada gue pengen nyoba aja, untuk ya nggak ada sih, maksudnya gue nggak kepikiran untuk wah gue harus bisa ngalahin lagu Manusia Bodoh nih, gue harus bisa ngalahin lagu Masih, lagu ini enggak sih, karena emang itu anugerah kan, lagu tuh menurut gue anugerah kepada orang-orang yang memang dia mempelajari, kayak Mas Krisna tuh kan memang dia basicnya jazz dan dia memang musisi ya, musisi banget gitu, basicnya emang keyboardis banget, dia memang sekolah musik juga gitu. Dan dia dianugerahi bisa bikin lagu sebagus itu, dari mulai chordnya, notasinya, penulisan liriknya memang udah anugerah dia lah, nempel di dia tuh. Jadi kayaknya backgroundnya memang beda banget sama gua gitu, yang otodidak, bukan musisi yang memang belajar musik detail gitu seperti dia gitu. Jadi nggak ada juga di dalam hati gue tuh yang pengen berkompetisi dengan karya-karya sebelumnya. Jadi lebih ke gue pengen nulis lagu aja, terus. Minder pun nggak berarti? Apa? Minder pun nggak berarti? Minder apa ya? Mungkin gue ya udah cukup lebih dewasa menghadapi perasaan yang kayak gitulah ya. Maksudnya yang minder menghadapi, karena gue paham bahwa setiap orang tuh memang dianugerahi hal-hal yang berbeda gitu. Lu nggak bisa ngelihat. Misalnya Krisna Balagita gila nih, Krisna Balagita nih jago banget ya. Semua orang pasti mengakui itu. Tapi nggak berarti juga gue harus minder nih ketemu sama Mas Krisna dengan lagu-lagunya yang top-top banget. Gue hanya jadi diri gue sendiri aja gitu. Jadi diri gue sendiri, gue coba menulis lagu sebaik mungkin dengan kapasitas yang gue punya, memperdalam mungkin ilmu songwriting, mungkin kalau misalnya gue memang punya kekurangan dengan arrangement dan segala macam, bekerja sama, kebetulan Ada Band juga musisi-musisi yang punya kemampuan buat arrangement lagu gitu kan. Jadi gue cukup bisa diskusi sama mereka, gue bisa sharing sama mereka kekurangan-kekurangan yang gue punya, gue akan sharing dengan teman-teman yang punya kelebihan di yang lain gitu. Jadi nggak yang ngerasa aduh gue minder banget nih. Gue lebih jadi diri sendiri aja lah. Apa yang bakal kita expect more of Ada Band di future ini nih dengan kontribusi lagu-lagu lo di situ? Harapan pasti ada lah. Mungkin dari Ada Band sendiri pasti dia berharap, pasti kami yang ngomongin kami kita semua nih, Ada Band pasti berharap punya legacy yang baru kan. Ini kan udah formasi yang ketiga berarti setelah yang era Mas Baim, era Doni Siberani, era gue gitu kan. Pasti pengen punya legacy yang baru. Kita pengen tetap produktif, kita pengen punya konsep, ada hal baru yang bisa melekat di pendengar ataupun orang yang nonton show-nya kita sekarang gitu. Karena memang sekarang tuh benar-benar udah cukup jauh lebih beda kan, yang tadi gue bilang cara orang dengerin, gimana orang experience nonton konsernya itu kan beda banget juga. Ini benar-benar di album ini kebetulan sejak gue gabung sama Ada Band sampai sekarang kita belum pernah rilis full album nih. Baru mau rilis full album bulan depan. Bulan depan nih kita mau rilis full album. Berarti apa yang itu berarti ada penulisan lo di situ juga? Ada. Apa yang bisa kita expect berarti? Expect-nya ya lu sesuatu yang mungkin nggak Ada Band banget. Ini agak tricky sih menurut gue ya, karena di situ Mas Adi drummer Ada Band juga nulis lagu, Mas Marshall nulis lagu, Mas Dika nulis lagu, gue nulis lagu. Jadi 4 personil Ada Band di album yang ini nulis lagu semua nih. Akan bawa akan bawa roots-nya masing-masing gitu. Yang arrangement ya kita berempat lah, kita saling sharing gitu, satu sama lain untuk ini segala macam. Mungkin ekspektasinya ya sesuatu yang fresh dari Ada Band. Walaupun belum tentu orang suka, pasti belum tentu. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang nggak suka, tapi ya biasa-biasa aja sih gitu. Tapi paling tidak
ada band itu selalu ada gitu. Kita tetap rilis dan ini bisa jadi jembatan untuk next akan rilis album baru lagi gitu. Sebenarnya sesimpel bercanda. Masa namanya ada band nggak ada? Gitu. Ada band selalu ada. Itu ini Mas. Oh iya benar. Mas Angga, kita boleh main sedikit nggak Mas? Boleh dong. Gue mau balikin masa-masa effortless lo megang gitar tiba-tiba jadi lagu hits. Oke. Gue Mas, di situ ada gitar tuh Mas. Boleh nggak lo kayak? Dan dengan chord yang C G A minor D itu ya. Boleh. Nanti kita pakai kata-katanya apa? Coba kasih kata-kata dong. Kasih kata-kata, Mario. Gendut. Shaming. Bukan dia. Galak. Galak, Mas boleh nggak Mas? Galak ya? Galak. Gitar Pales lagi nih. Iya, nggak pernah dipakai. Gak ada yang bisa main musik juga di sini. Galak ya? Galak. Wah, Pales. Berapa lah ya? Galak. Sembarangan ya. Suatu hari di hari Minggu bertemu seorang gadis, wajah lucu dan rupawan, tertarik untuk berkenalan. Ku kenali namanya Clara. Ku coba menemuinya, ku datang ke rumahnya. Oh, aku terkejut bertemu papanya, ternyata begitu galak. Oh, tak pernah ku menyangka gadis selucu dia punya papa yang begitu galak. Papamu galak, aku takut datang karena papamu galak. Sembarangan. Enggak, itu buat gue gak sembarangan. Kenapa asal aja. Gue gak tau apa yang ada di kepala gue. Gue berharap gue dapet gift kayak gitu dari Tuhan bisa. Iya, gue percaya kalau itu effortless aja ya udah, nggak mikir sama sekali. Itu lu keluarin itu sendirian mungkin bisa juga ya, Indra Sega papamu galak. Oke, tepuk tangan sekali boleh. Mas Angga, makasih banyak udah samperin gue di sini. Mudah-mudahan nama Indra Sinaga nih sebagai solois bisa lebih berkembang lagi. Orang jadi tahu lah. Kalau Naga tuh ternyata roots-nya adalah penyanyi. Thank you berarti yo. Thank you. Mas Indra, berarti gue mau cek di Spotify, YouTube, berarti Indra Sinaga aja ya. Indra Sinaga di Spotify, YouTube Indra Sinaga, di Instagram gue IP Sinaga, TikTok gue Naga ada band. TikTok gue Naga ada band. Oke. Yowes. Thank you. Kita ketemu lagi di Check Sound berikutnya. Jangan lupa ini juga nanti ada di Spotify, obrolan kita di Spotify Podcast. Jadi ya udah, tonton terus Check Sound-nya. Dah. Thank you.